Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Nenggolan dari kelas B Stambuk 2021 dengan NIM 221314-2018. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester saya, menjawab nomor genap dari nomor 2 sampai nomor 88. Langsung saja ke nomor 2. Domain pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom 1968 adalah yang pertama cognitive domain, yang kedua affective domain, dan yang ketiga yaitu psikomotor domain. Selanjutnya nomor 4, kriteria penyusunan desain pembelajaran ada 6, jelaskan minimal 3. Yang pertama itu berorientasi pada siswa. Mengapa demikian? Karena desain pembelajaran ini diciptakan untuk membantu para siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu pendekatan pada sistem, karena sistem ini dapat membantu dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah teruji secara empiris, artinya kita mampu mengetahui dan memahami setiap kelemahan dan kesalahan yang telah kita perbuat, dan kita dapat mengantisipasinya di jauh-jauh hari. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Fungsi desain pembelajaran adalah fungsi desain pembelajaran itu untuk membantu dalam sistem proses belajar mengajar. Yang pertanyaan nomor 8. Dalam urutan kegiatan pembelajaran pasti selalu diawali dengan pendahuluan, yang pada umumnya di dalam pendahuluan selalu menyampaikan motivasi dan aspirasi. Sebutkan hal-hal apa saja yang harus dicantumkan dalam pendahuluan. Jadi hal-hal yang perlu dicantumkan dalam pendahuluan, yang pertama latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat identifikasi masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang keenam manfaat dari penelitian. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Ada 4 rumusannya, tujuannya itu yang pertama audience, yang kedua itu behavior, yang ketiga itu adalah condition, dan yang terakhir adalah degree. Pertanyaan nomor 12. Sebutkan domain pembelajaran psikomotor yang nomor 12. Sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu pertama menganalisis kegiatan pembelajaran, yang kedua menciptakan sistem pembelajaran, yang ketiga menentukan model pembelajaran, yang keempat mengembangkan bahan ajar, dan yang terakhir mengevaluasi bahan ajar. Soal selanjutnya nomor 14. Sebutkan domain pembelajaran efektif yang dikembangkan Full Blown dan Masia. Itu adalah model UBD atau disebut dengan backward design, yang artinya siswa dan para peserta pelatihan dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke dalam bentuk kinerja yang autentik ataupun ke dalam bentuk konteks yang baru. Selanjutnya nomor 18. Tahapan inti yang pertama pada model Understanding by Design UBD adalah mengidentifikasikan sasaran yang diharapkan. Sebutkan apa saja sasaran tersebut. Yang pertama pengetahuan, yang kedua kemampuan, dan yang ketiga itu sifat. Selanjutnya nomor 20. Tuliskan identifikasi dari model pembelajaran siklus camp. Jadi mengidentifikasi sebuah kesenjangan antara kurikulum dengan kenyataan di lapangan, baik itu dalam bentuk model, baik itu dalam bentuk pendekatan dan strategi yang dilakukan guru dalam memberikan pengajaran kajian yang akan
dikembangkan. Selanjutnya nomor 22, apa prinsip desain pembelajaran berbasis SOS? Prinsipnya yaitu berorientasi pada daya pikir yang tinggi dan mengembangkan kualitas dari pendidikan dan meningkatkan kualitas dari kelulusan. Pertanyaan nomor 24, rumuskanlah tujuan dari pembelajaran khusus. Yang pertama itu dasar dan pedoman bagi seluruh proses pembelajaran tujuan selanjutnya. Yang kedua itu sebagai alat untuk untuk memvaliditas isi tes. Yang ketiga yaitu arah proses dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya nomor 26, sebutkanlah integrasi dalam tujuan kognitif. Integrasi tujuannya ini yaitu untuk mengubah perilaku, tingkah laku, dan juga mendewasakan masyarakat dengan cara pendidikan ataupun pelatihan, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Selanjutnya itu nomor 28. Soal nomor 28, apa saja kata kerja dalam domain afektif? Yang pertama, menerima atau A1 itu seperti memilih, mempertanyakan. Dan yang kedua itu ada menanggapi. A2 itu A2 seperti menjawab, membantu, dan menyajikan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menilai ataupun disebut dengan A3, itu disebut dengan mengasumsikan, mengubah, dan menata. Yang keempat, mengelola, itu seperti meyakini dan juga kita melengkapi. Selanjutnya pertanyaan nomor 30, sebutkan perumusan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus adalah memberitahukan pembelajaran secara lisan kepada para setiap siswa agar siswa tersebut memiliki pemahaman yang sama dengan guru. Selanjutnya nomor 32. Nomor 32 yaitu 32, minimal guru harus memahami 4 model pembelajaran, diantaranya adalah model pembelajaran discovery atau learning yang terdiri dari 6 saintek, dan metode pembelajaran inquiry learning yang terdiri dari 4 saintek. Jabarkan. Yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengelolaan data. Yang kelima, perhatian. Yang keenam, menarik simpulan. Kalau dia inquiry learning, yang pertama mengidentifikasi karakteristik siswa, mempersiapkan kelas. Selanjutnya itu adalah melakukan tindakan pengulangan, dan terakhir adalah seleksi bagian metode yang akan diajarkan. Selanjutnya pertanyaan nomor 34, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus meliputi 5 aspek, yaitu dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar, dan yang kedua itu menggunakan kata kerja yang operasional, dan yang ketiga itu tergambar proses dari pembelajarannya, yaitu tergambar juga karakteristik dari peserta didik, dan yang terakhir rumuskan dengan kalimat yang lengkap. Selanjutnya nomor 36, perumusan tujuan pembelajaran dengan model pengembangan interaksional ada 9, yaitu adalah identifikasi model pembelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga itu kompetensi dasar, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelimanya itu materi ajar, yang keenam metode waktu, yang ketujuh itu metode pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang terakhir sumber belajar. Pertanyaan nomor 38. Di sini adapun ciri-ciri dalam perumusan tujuan
umum ada 4. Jabarkan. Jadi perumusan umumnya itu yang pertama ada audience, behavior, dan yang ketiga itu ada condition, dan terakhir ada degree. Nomor 40. Domain pembelajaran sebagai indikator penentuan tujuan ada 4, diantaranya psikomotor dan kognitif. Jelaskan masing-masing poin dari psikomotor dan kognitif. Oke, jadi psikomotor itu merupakan ramah yang berkaitan dengan keterampilan ataupun kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pembelajaran tertentu. Selanjutnya itu ada kognitif, adalah kemampuan yang mencakup kegiatan mental. Yang nomor 42, definisi dari desain adalah, desain ini adalah suatu perencanaan ataupun perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem ataupun struktur. Oke, lanjut nomor 44. Jelaskan 2 definisi dari pembelajaran. Oke, jadi definisi dari pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dalam pengetahuan, penguasaan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nomor 46. Ada 3 karakteristik desain pembelajaran, yaitu 3 karakteristiknya yaitu berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, alur berpikir sistem dan yang sistematik. Yang ketiga itu secara empiris dan juga berulang. Lanjut nomor 48. Sebutkan 7 fungsi desain pembelajaran. Oke. Yang pertama, menurut Rothwell dan Kajanas, desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Dan menurut Gagni DKK, desain pembelajaran adalah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangkau panjang. Menurut Dick and Carey, desain pembelajaran adalah mencakup seluruh proses yang dilakukan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis. Nomor 50. Ada 8 langkah-langkah penyusunan desain pembelajaran. 8 langkah-langkah tersebut yaitu menentukan tema, pengalaman belajar, kegiatan belajar mengajar, orang yang terlibat, bahan dan alatnya, dan menyimpulkan pembelajaran tersebut. Pertanyaan nomor 52. Apa itu model understanding by design? Oke. Model understanding design itu adalah siswa dan para peserta dapat memahami dan juga dapat mengaplikasikan apa yang ia pahami itu ke dalam bentuk kinerja yang autentik dan juga konteks yang baru. Masuk ke nomor 54. Mengembangkan model desain pembelajaran berbentuk siklus SCAM. Adapun terdapat 9 komponen yang dikembangkan adapun terdapat 9 komponen penting yang dikembangkan model CAM. Oke. Jadi yang dikembangkannya itu 1, penentuan tujuan instruksional umum, menganalisis karakteristik siswa, menentukan tujuan instruksional khususnya, baru menentukan materi pembelajaran, mengadakan pengajaran awal,
menentukan strategi belajar dan mengajar yang relevan dalam strategi pembelajaran. Nomor 56. Pertanyaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan inferensial, pertanyaan interpretasi, pertanyaan transfer, dan pertanyaan hipotetik. Lanjut ke 58. Secara umum ada 4 komponen pembelajaran, di antaranya kurikulum, guru, siswa, dan metode. Nomor 60. Ada 3 tahap besar mendesain pembelajaran. Coba sebutkan. Yang pertama itu mampu mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan dari materi pembelajaran. Dan selanjutnya itu adalah melakukan analisis instruksional dan menyusun peta kompetensi pelajaran. Yang ketiga, menyusun desain pembelajaran. Lanjut ke 62. Coba sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi, klasifikasi, menetapkan pentingnya jenis tujuan, dan penghasilan mencek berdasarkan spesifikasi analisis. Lanjut nomor 64, yaitu berdasarkan definisi desain memiliki 4 unsur. Unsur pertama yaitu membantu para siswa dapat mengerti suatu pembelajaran. Selanjutnya membantu guru dalam mengajar para siswa, dan selanjutnya merangkum isi dari setiap pembelajaran. Lanjut nomor 66. Apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Lanjut ke soal 68. Coba sebutkan fungsi desain pembelajaran. Oke, fungsi desain pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan pembelajaran antara siswa dan menghasilkan sumber belajar dan mengembangkan sistem belajar yang baik. Masuk nomor 70. Apa saja langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran? Adapun langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran adalah analisis lingkungan belajar, yang kedua analisis kebutuhan belajar, dan yang ketiga merancang proses pembelajaran, yang keempat menentukan model dari pembelajaran, dan yang kelima itu mengembangkan bahan ajar. 72. Coba sebutkan urutan kegiatan pembelajaran. Oke, urutan media pembelajaran yaitu 1. Pengamatan, yang kedua yaitu menanya, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, yang keempat itu menalar, dan yang kelima itu mengomunikasikan. Selanjutnya nomor 74. Apa itu penyajian? Oke, penyajian adalah suatu pengetahuan tentang cara pengajaran yang digunakan oleh guru atau instruktur kepada siswa dalam kelas agar pelajaran itu dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan siswa dengan baik. Selanjutnya dia masuk soal nomor 76. Apa itu pertanyaan hipotetik? Pertanyaan hipotetik adalah dikenal juga sebagai pertanyaan yang hipotesis, yang generalisasi dan kesimpulan. Pertanyaan hipotesis memiliki arah untuk mendorong peserta didik melakukan prediksi ataupun peramalan dari suatu permasalahan yang dihadapkan, mengambil kesimpulan untuk generalisasi. 78. Apa saja integrasi dalam tujuan pendidikan? Oke, integrasi pendidikan adalah suatu upaya penyatuan, pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok
untuk mendewasakan manusia dari pendidikan. Nomor 80, coba sebutkan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus atau ialah untuk menunjukkan perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 82 yaitu coba sebutkan jenis-jenis strategi pembelajaran. Oke, jenis-jenis strategi pembelajaran adalah menyingkap pembelajaran, menyelidiki pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran ilmiah. Oke, nomor 84. Apa yang dimaksud dengan strategi berbasis masalah? Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi. 86. Coba sebutkan macam-macam dari strategi pembelajaran. Oke, macam-macam strategi pembelajaran adalah discovery learning, instructor learning, dan strategi problem based learning. 88. Apa yang dimaksud dengan teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Oke Pak, demikianlah UTS yang dapat saya jawab. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak.